Jadi mulai banyak nih keluhan-keluhan orang tua yang terkait dengan kondisi finansial atau apa namanya terkait dengan situasi yang menyebabkan eh, keuangan keluarga itu bisa terganggu gitu karena anak yang tidak memahami kondisi finansial ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin kita masih dengar anak yang suka memaksakan ingin membeli sesuatu padahal orang tuanya nggak punya uang ya paling cuman kayak gitu aja. Nah kalau zaman sekarang anak-anaknya lebih canggih gitu karena banyak sekali hal-hal yang bisa didapatkan, bisa dibeli dengan uang tapi bayarnya nanti gitu. Jadi tahu-tahu orang tua kecolongan aja. Kayak misalnya, eee, anak-anak menggunakan, apa namanya, akun-akun, Gojek misalnya ya dengan pay later-nya gitu ya, nggak ketahuan tahu-tahu mereka order makanan, udah nyampe di rumah baru kita harus bayar, atau misalnya tadi pakai pay later, tahu-tahu akhir bulan kita dapat tagihan kan gitu. Atau misalnya keluhan orang tua juga ketika anak-anak tuh terpapar dengan game online ya, kemudian ternyata game online-nya itu berbayar, harus beli segala macam, dan biaya yang harus dikeluarkan juga ternyata nggak cuman sekian puluh ribu, 100 ribu, 200 ribu ya, tapi bisa sampai berjuta-juta gitu ya, Masya Allah ya. Ini juga mungkin jadi salah satu trigger kenapa kita juga perlu untuk memberikan satu pemahaman ya terkait literasi ini kepada anak-anak kita gitu. Kalau zaman saya dulu ya membesarkan anak-anak yang gede-gede itu paling masalahnya di jajan aja gitu ya. Orang tua tuh ribut tentang anaknya yang minta jajan. Kalau sekarang jajanannya udah canggih-canggih gitu ya dan harganya juga luar biasa ya. Nah ini. Jadi kita bicara tentang literasi finansial ya. Sebetulnya akan sulit kalau secara keseharian komunikasi kita dengan anak ini belum cukup akrab ya. Karena cukup banyak juga nih ya ternyata orang tua yang tidak tahu harus mulai berbicara dengan anak itu dari mana gitu. Kadang-kadang ada yang nanya gini, "Teh, gimana ya caranya ngomong sama anak saya yang usianya SMP? Teh, gimana ya cara bicara dengan anak-anak saya yang usianya SMA?" Gitu. Ya saya bilang, "Saya kan nggak kenal anaknya ya, jadi saya nggak tahu gimana caranya ngobrol sama anak-anaknya Teteh," gitu. Ya, dalam kondisi-kondisi ketika komunikasi antara orang tua dengan anak itu tidak berjalan dengan lancar ya, saya selalu menyarankan, merekomendasikan yang penting itu komunikasi dulu ya. Yang penting itu komunikasinya tuh dibangun dulu. Mungkin di Salimah juga ya beberapa kali ada agenda-agenda parenting terkait dengan komunikasi antara orang tua dan anak. Istilahnya kalau komunikasinya udah lancar, udah enak, kita mau ngomongin apa aja juga gampang gitu. Termasuk ngomongin masalah literasi finansial ini gitu, masalah keuangan ini. Kalau misalnya komunikasinya belum lancar ya, nanti kita ngomong apa aja tentang uang, pasti langsung dilabelin pelit lah. Kalau nggak mau ngasih udahlah jangan banyak ceramah gitu ya. Kalau misalnya emang nggak punya duit, ya udah diem aja gitu. Jadi nggak nyambung gitu ya, apa, hubungan apa, obrolan kita tentang literasi yang tadinya kita ingin memahamkan kepada anak-anak ini, ditangkapnya oleh anak itu cuma sekedar bahwa orang tua akan menolak apa yang mereka minta, gitu ya. Nah, makanya tetap ya akhirnya balik lagi sebelum kita ngomongin teori macam-macam tentang keuangan lah, tentang konsep lah, tentang, finansial, tentang bisnis, tentang apapun yang di awal harus kita perbaiki itu dulu adalah komunikasi itu sendiri ya dengan anak-anak kita. Nah, baru nanti kita ngomongin teori ya, literasi keuangan. Seperti misalnya kita ngomongin tentang konsep uang. Konsep uang sebagai alat tukar atau alat pembayaran ya. Nah, kita sekarang bisa memperkenalkan ya kepada anak-anak kita bahwa uang itu di zaman modern seperti sekarang itu bisa berbentuk bermacam-macam ya. Ada uang yang ditaruhnya di kartu misalnya ya, seperti tap cash ya. Jadi kalau teman-teman bayar tol ya, di tap itu ada uangnya di dalam kartu itu. Kalau misalnya kartunya hilang, uangnya juga hilang gitu ya. Jadi beda sama rekening bank. Kalau rekening bank kita punya ATM, kartunya hilang, kita masih tetap ada tuh ya uangnya di rekening itu. Tapi kalau kayak tap cash gitu, kalau kartunya hilang berarti uangnya hilang juga gitu. Kita juga kenalin sama anak-anak kita ada uang
yang bentuknya kertas ya, ada uang yang bentuknya logam gitu. Kemudian ada juga uang yang apa namanya, terpaut di akun-akun wallet-wallet yang ada di marketplace gitu ya. Kayak misalnya di Tokopedia itu ada Tokopedia, dompet Tokopedia, di Gojek itu ada GoPay misalnya ya, ada OVO, ada Dana, ada wallet-wallet yang lain. Nanti kita akan kasih tahu kepada anak-anak kita itu sebagai bentuk literasi finansial yang harus mereka ketahui di zaman modern gitu. Dan kita juga harus kasih tahu dana itu diisinya dengan cara seperti apa gitu ya. Karena kan kadang-kadang anak-anak teh polos ya. Udah weh tinggal beli aja pakai GoPay gitu ya. Mereka tuh nggak tahu kalau GoPay teh harus diisi dulu misalnya gitu. Udah weh beli gitu ya di Tokopedia. Kadang-kadang ada juga orang tua yang kecolongan misalnya ya anaknya ngoprek-ngoprek gitu ya, HP emaknya, HP bapaknya, beli-beli barang gitu ya, tiba-tiba bayar aja ya pakai pakai apa namanya, pakai dompet, pakai akun, pakai GoPay atau pakai apa aja, tahu-tahu duitnya habis. Nah, ini kita perlu pahamkan ya kepada anak-anak kita bahwa uang itu adalah sesuatu yang harus diperoleh dulu sebelum kita miliki. Bentuknya bisa bermacam-macam. Kita misalnya nanti bisa bilang sama anak kita gitu ya, bahwa uang yang ada di rekening gitu, itu sama ya nilainya dengan uang yang kita pegang ya, kertas atau logam itu, cuman cara menyimpannya yang berbeda gitu. Jadi kita harus pahamkan gitu, bahwa ATM itu bukan, eee, istilahnya kayak sungai yang kita tinggal ngambil duit gitu ya, disendokin kayak gitu aja. Ada soalnya anak-anak tuh yang bilang, "Ya nanti kalau uang Umi habis tinggal ambil aja di ATM," kan gitu ya. Ya kita harus jelasin gitu ya, cara kerjanya ATM itu seperti apa. Bahkan kalau untuk anak-anak usia kelas 3 SD ke atas, kita udah bisa perkenalkan kepada mereka konsep perbankan misalnya ya, bahwa uang itu disimpan di sebuah rekening di bank, nanti rekening itu bisa diakses dengan berbagai cara, termasuk lewat ATM, lewat token, lewat apa namanya, rekening internet banking dan seterusnya gitu. Nanti kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah ini ya, jadi kita harus pahamkan anak-anak bahwa uang itu adalah alat tukar, alat pembayaran yang didapatkan ya ketika kita itu eh, melakukan sesuatu ya, menjual barang atau jasa kita gitu ya. Kalau kita punya barang yang bisa kita tukar dengan uang, maka kita akan dapat uang. Kalau kita punya jasa yang bisa kita tukar dengan uang, maka kita punya uang. Kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang, kita nggak akan punya uang gitu. Walaupun duit di bank itu bisa banyak, di gudangnya banyak, tapi itu bukan punya kita ya. Nah, kemudian kita juga akan fahamkan kepada anak-anak bahwa uang itu tidak boleh diperjualbelikan ya. Ini karena makin modern nih, manusia juga makin canggih ya. Kalau zaman dulu apa namanya, orang itu memperjualbelikan uang paling juga cuman nuker ya pas mau lebaran gitu kan. Nukerin duit 1 juta tapi dia dapatnya cuma 9.900.000 misalnya karena yang 100 ribunya adalah biaya buat nukernya gitu ya. Itu adalah sebetulnya termasuk jenis jual beli memperjualbelikan uang gitu ya. Itu kalau zaman dulu tuh suka ada yang misalnya datang ya bilang, "Teh teh, saya tuh punya arisan yang menangnya nanti bulan Desember," gitu ya. Menangnya 2 juta. "Saya butuh uang teh sekarang, mau nggak teteh beli arisan saya?" gitu ya. 1,5 juta aja nggak apa-apa, nanti teteh menangnya 2 juta pas bulan Desember. Nah, itu sama ya sebetulnya memperjualbelikan, kemenangan arisan itu adalah memperjualbelikan uang ya. Nah, zaman sekarang itu lebih lebih canggih lagi, kayak ada, pemberian dana BLT misalnya ya dari pemerintah, itu ternyata dijual juga gitu ya. Jadi, dapat BLT-nya 300 ribu, ada yang jual ke ibu-ibu haji misalnya atau jual ke siapa gitu ya, "Bu, saya nanti dapat BLT turun cair dananya bulan apa, ini saya jual aja ke ibu vouchernya 200 ribu gitu ya. Nanti ibu tinggal ngambil 300 ribu gitu ya. Bisa dijual ya si dana BLT itu juga sama memperjualbelikan uang. Atau eh, memperjualbelikan voucher gitu ya, voucher-voucher yang apa namanya yang dipakai buat belanja di toko-toko atau supermarket ya. Saya punya voucher misalnya ya, voucher, toko Jogja nih 1 juta, kamu mau beli nggak 900 ribu nggak apa-apa gitu ya. Itu termasuk ya, termasuk praktek-praktek yang
nanti di masyarakat kita akan ketemu makin banyak, makin unik, makin aneh, makin kreatif, tapi pada hakikatnya itu adalah memperjualbelikan uang dan itu terlarang ya di dalam Islam. Nah, kemudian nanti kita akan mencoba eh, memperkenalkan ya konsep untuk mengelola keuangan pribadi. Kalau tadi ada pertanyaan mulai kapan ya kita harus memperkenalkan konsep pengelolaan keuangan pribadi ini sejak anak-anak kita punya uang sendiri gitu. Jadi kayak misalnya anak-anak kita nih suka pergi ke rumah neneknya, sama neneknya dikasih uang, terus mereka jadi punya uang sendiri ya, yang mereka simpan sendiri. Nah, mulai dari mereka punya uang sendiri inilah, mereka perlu dilatih untuk mengelola keuangan pribadi mereka. Soalnya kalau enggak, ya kita tahu ya, sering jadi permasalahan nih di antara anak dan orang tua gitu ya. Orang tua melarang anaknya untuk membeli sesuatu, padahal anaknya merasa itu adalah uang milik mereka gitu kan. Kalau kata orang tuanya, jangan dibeliin kayak gitu, sayang uangnya gitu ya, mending dititipin aja ke mamahnya gitu kan. Ada yang dititipin ke mamahnya, terus nanti ditanya, uang dede mana gitu ya, terus mamahnya bilang, ya itu yang kemarin dipakai buat bayar sekolah, ya itu yang kemarin dipakai buat beli susu gitu ya, itu yang dipakai buat makan kamu ya. Nah, ini ya jadi polemik ya di kalangan anak dan orang tua gitu ya. Sampai kemarin itu sempat apa namanya ribut ya tentang anak-anak yang menitipkan uang Ya, angpaunya kepada orang tuanya itu seperti berinvestasi bodong gitu ya. ya, ya, Seolah-olah anak ntar dan gitu orang tua dulu. itu adalah Ya, dua ntar. kubu yang Tapi saling udah pulang. memusuhkan terkait dengan literasi finansial ini. Nah, kita sebetulnya nggak pengen ya sampai seperti itu kondisinya. Makanya kita akan latih anak-anak kita untuk mengelola keuangan pribadinya. Jadi dari sejak mereka kenal nih ya uang, mereka tahu jumlah ya, tahu jumlah itu dalam artian mereka itu paham nilai uang dan pemanfaatannya. Karena ada juga anak yang tahu nilai uang, tapi nggak tahu cara memanfaatkannya gitu ya. Kayak misalnya ada anak umur 4 tahun, dia udah bisa lihat angka misalnya ya. Dia punya uang, dikasih uang 50.000. Kata ibunya, "Sana beliin cabe." Gak sabar. Misalnya. Kakak Nah, yang lain mana om pokoknya? Udah makan belum? Hah? Udah. nah, ini mungkin yang bocor-bocor bisa di Mute aja on. ya. Nanti dibantu sama teteh hostnya ya. Ya, jadi 50.000 kata ibunya dibeliin cabe gitu ya. Tolong beliin cabe 5.000 gitu ya. Terus dia pergi ke warung, dia beli cabe, ternyata pulang-pulang dia bawa cabe banyak banget gitu ya. Seharga 50.000 rupiah ya. Ketika ditanya sama ibunya, kok kamu beli cabe banyak-banyak banget? Si anak dengan polosnya bilang, kata ibu warung juga dapat kok segitu 50.000 gitu ya. 50.000 cukup buat beli segitu gitu. Artinya si anak ini nggak paham bahwa nilai uang dengan manfaat yang bisa dia dapatkan dari uang itu seperti apa gitu ya, sehingga dia nggak ngerti gitu ya bahwa yang dibutuhkan itu sebetulnya cuma cabai seharga 5.000 rupiah dan seharusnya uang 45.000 rupiahnya itu bisa dibelikan yang lain gitu. Atau misalnya ada anak nih ya, kata ibunya dia udah biasa nih beli barang sendiri misalnya ya, udah biasa nih ke tukang jualan yang di depan rumah sendiri, dia bawa uang gitu ya. Dia bilang dia mau beli sesuatu ya, dia udah nunggu di bawah gitu ya, dikasih uang 10.000, ternyata mamang-mamang yang biasanya datang itu ditungguin sama si anak nggak datang-datang gitu. Akhirnya si anak itu kesel, si uangnya disobek-sobek ya. Ini juga pertanda anak itu belum paham tentang uang gitu. Jadi kita harus tahu gitu ya, kapan sih anak itu dibilang paham tentang uang? Kalau dia tahu bahwa uang itu bermanfaat, bisa digunakan dan bisa ditukar dengan barang-barang yang lain yang bisa dia gunakan. Kalau dia masih memperlakukan uang tuh kayak mainan ya, masih bisa dia buang, masih bisa dia sobek-sobek, masih bisa dia beliin sesuatu yang dia nggak perlu, berarti sebetulnya dia belum Mau paham membuka ya tentang uang kesempatan itu sendiri. bersedekah. Jadi kita perkenalkan si konsep uang ini kepada anak-anak. Dan kita harus sabar ya. Jadi jangan apa namanya, jangan gerasa-gerusu, tenang aja gitu ya. Biasanya anak-anak itu mulai kenal angka itu di usia SD kelas 1. Mereka udah kenal pecahan gitu ya, ada uang 5.000, ada uang 10.000, ada uang 20.000, dan mereka udah tahu mana yang lebih besar gitu ya. Karena di pelajaran SD itu biasanya udah ada kayak gitu gitu. Jadi ngebandingin mana yang lebih besar. Kalau 1.000 ditambah 1.000, tambah 1.000, tambah 1.000, tambah 1.000 itu sama dengan 5.000. Itu mereka udah paham gitu. Nah, kalau mereka sudah paham, baru nanti kita bisa ngajarin mereka macam-macam yang terkait dengan uang. Misalnya
teman-teman di sekolah-sekolah nih ya, yang guru ingin bikin semacam kelas wirausaha, itu harus pastikan dulu anaknya itu paham uang apa enggak gitu. Karena saya juga sering ya ketemu dengan keluhan orang tua yang apa namanya, yang mengeluhkan ya anak-anaknya di sekolah tuh harus bikin kelas wirausaha, tapi si anaknya tuh nggak paham uang gitu, nggak kenal uang. Misalnya sama ibunya dibikinin sebuah barang yang seharusnya dia jual Rp1.000 misalnya, tapi karena si anak ini nggak sabar ya, akhirnya dia jual barang itu dengan harga Rp500. Alasannya biar cepat habis gitu ya, biar cepat laku gitu ya. Berarti dia nggak paham gitu sebetulnya, dan wirausahanya rugi. Dan dalam kondisi seperti ini saya sangat nggak merekomendasikan, karena nanti tidak akan terjadi transaksi yang sah sebetulnya di antara anak-anak itu, dan di dalam Islam itu tidak diperbolehkan gitu. Jadi kan kebayang ya, si ibu pulang harusnya dia dapat uang 10.000 gitu ya dari hasil jualan anaknya, ternyata si anaknya cuma bawa uang 5.000 gitu, karena si anaknya nggak bisa jualannya, kan jadi rugi gitu ya ibunya. Ada yang terzolimi di sini. Makanya kembali ya kepada sekolah-sekolah, kalau membuat konsep wirausaha, pastikan dulu anaknya ngerti dulu tentang uang. Kalau belum, ya nggak usah dulu gitu ya, ada kelas-kelas wirausaha gitu ya, nggak perlu itu gitu ya. Nanti insya Allah kalau udah paham, anak-anak juga akan bisa apa namanya, berwirausaha dengan jauh lebih efektif ya. Nah, kemudian terkait dengan literasi finansial juga kita perlu mengajarkan kepada anak-anak apa itu kebutuhan, apa itu keinginan ya. Kadang-kadang orang tua gagal ya mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan ini, karena orang tuanya sendiri juga nggak bisa ngebedain mana kebutuhan, mana keinginan ya. Sebetulnya ini suatu hal yang sangat mendasar ya, sesuatu yang sangat mendasar yang apa namanya, seharusnya setiap manusia itu bisa paham dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan. Kenapa misalnya banyak rumah tangga muslim yang keuangannya jebol ya? Karena itu tadi nggak bisa ngebedain mana yang sebetulnya menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan gitu. Nah, gimana sih cara membedakan kebutuhan dan keinginan itu gitu? Cara membedakannya adalah kalau kita membutuhkan sesuatu ya, kemudian tidak kita beli ya, tidak kita miliki sesuatu itu, maka hidup kita akan repot ya. Hidup kita akan kesulitan gitu. Kalau kita membutuhkan sesuatu, terus kita nggak jadi beli dan hidup kita baik-baik saja, berarti itu sebetulnya bukan kebutuhan gitu. Itu cuman keinginan kita saja gitu ya. Jadi kayak misalnya teman-teman misalnya ya punya punya kebutuhan nih untuk makan. Kalau kita nggak makan, kita lemes, kita capek, kita pusing, kita sakit. Nah, itu berarti kita butuh gitu ya. Tapi kalau misalnya cuman sekedar keinginan, misalnya kita membutuhkan makanan berbentuk seblak gitu ya. Sebetulnya kalau nggak dimakan seblaknya juga nggak apa-apa. Hidup kita baik-baik aja sebetulnya. Berarti kita tidak butuh seblak, itu hanya ingin saja. Nah, kalau orang tuanya sudah terbiasa ya memisahkan antara kebutuhan dan keinginan, ini akan jauh lebih mudah mengajarkan kepada anak-anaknya gitu. Kapan mereka itu sebetulnya butuh sesuatu, kapan mereka itu ingin sesuatu gitu. Mungkin mereka butuh tempat pensil gitu ya. Mereka butuh tempat pensil untuk menyimpan pensilnya supaya nggak bertebaran di mana-mana. Masukin pensilnya, masukin penghapusnya, masukin serutannya gitu ya, masukin penggarisnya gitu ya. Tapi kalau tempat pensil itu harganya jauh di atas harga rata-rata karena branded misalnya ya, maka ada unsur keinginan masuk di situ gitu. Jadi kayak misalnya beli tempat pensil yang harganya 20.000 aja sebetulnya memenuhi kebutuhan si anak ini. Si anak ini hidupnya aman saja, baik-baik saja gitu ya. Tapi kemudian karena ada yang lain yang beli tempat pensilnya harganya Rp150.000, akhirnya orang tua berlomba-lomba ingin memberikan yang terbaik kepada anaknya, beliin tempat pensil yang harganya Rp150.000. Padahal ya fungsinya sama-sama aja si tempat pensil itu. Nah, karena si orang tua nggak bisa nih ngebedain antara kebutuhan dan keinginan, ya biasanya anaknya juga nanti akan kesulitan untuk bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginannya gitu ya. Nah, di sini kita perlu paham ya sebagai orang tua ya, kita itu punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita ya. Sementara untuk keinginan ya, keinginan dari anak-anak kita ya, tidak semua itu harus dipenuhi oleh orang tua gitu. Jadi kalau misalnya ya, ada orang tua yang
konsul misalnya ya, curhat anaknya itu kalau misalnya diajak ke supermarket atau ke mall ya, suka nunjuk-nunjuk barang, pengen beli sesuatu. Kalau misalnya nggak dibeliin, dia ngamuk gitu ya, sampai dia guling-guling di lantai gitu ya. Nah, ini perlu difahami gitu oleh orang tua gitu. Apakah yang diminta oleh si anak itu adalah kebutuhan atau cuman keinginan gitu. Kalau dia memang betul-betul sebuah kebutuhan, maka seharusnya ya kebutuhan itu adalah kewajiban orang tua ya, yang, diberikan kepada anak sebelum anak meminta, gitu. Jadi salahnya orang tua kalau anak itu sampai harus guling-guling untuk memenuhi kebutuhannya dia, gitu. Bukan anaknya yang tantrum, bukan anaknya yang apa namanya, yang nggak bisa diatur, tapi orang tuanya yang tidak memenuhi kebutuhan si anak, gitu ya. Tapi kalau misalnya yang diinginkan oleh anak itu hanya berupa keinginannya dia sendiri, gitu ya, maka orang tua nggak perlu memaksakan diri untuk membelikannya. Walaupun misalnya si anak itu tadi ya sampai ngeganggu orang, sampai guling-guling, sampai apa, orang tua tetap harusnya bisa konsisten tidak langsung membelikannya kepada anak gitu. Karena itu bukan kebutuhan anak, itu cuman keinginan dari si anak itu sendiri. Nah, kadang-kadang orang tua itu karena nggak paham ini gitu ya, Ya, akhirnya ada dimanipulasi ya oleh anak-anaknya gitu. Ketika si anak menginginkan sesuatu, dia ngamuk, dia ngancem, orang tua jadi takut, orang tua jadi khawatir gitu ya, ngerasa gimana nanti kalau dia ngamuk diliatin sama semua orang ya, dan anak menjadikan itu sebagai senjata. Ada ya anak itu yang tahu kalau misalnya si orang tuanya lagi banyak tamu, itu jadi royal gitu ya. Jadi kalau ada tamu misalnya katakanlah jadi apa, lagi ada yang datang ke rumahnya mau ngaji gitu ya, si anak ini bertingkah minta jajan gitu ya, dikasih duit 5.000 nggak mau ya, pengennya yang gede duitnya gitu, karena tahu si ibunya tuh pasti ngasih. Karena si ibunya malu kalau si anak itu sampai teriak-teriak di depan tamu-tamunya. Ini banyak banget nih kondisi kayak gini, kejadian kayak gini gitu ya. Si anak ini tahu cara memanipulasi ibunya gitu ya. Akhirnya si anak dikasih duit jajan 50.000 gitu ya sama ibunya. Jajanlah macam-macam gitu. Karena sekali, dua kali itu selalu dipenuhi oleh ibunya, akhirnya itu jadi kebiasaan gitu. Makin lama ancamannya juga semakin berat gitu. Si anak mulai berani ngancam macam-macam. Kalau nggak dikasih ini, saya nggak mau begini. Kalau nggak dikasih itu, saya bakalan kayak gitu ya. Dan bahkan ada yang nauzubillah min dzalik, ketika si anak itu semakin besar, ancamannya itu jadi kriminal ya. Ada anak yang misalnya minta motor ya sama ibunya gitu ya, terus nggak dikasih sama ibunya, dia tega menyakiti ibunya gitu ya. Ada anak yang minta HP sama ibunya, tapi nggak dikasih sama ibunya karena nggak punya uang, dia tega mengata-ngatai ibunya, memaki-maki ibunya. Ada yang tega mukul, ada yang tega nendang gitu ya. Bahkan nauzubillah ada kasus ibu itu akhirnya dibunuh oleh anaknya yang menginginkan sesuatu tapi tidak dipenuhi oleh ibunya ya, nauzubillah min dzalik. Kita nggak pengen itu kejadian. Jadi kita harus punya satu pemahaman kalau emang anak itu nggak butuh ya, kita nggak wajib ngasih ke mereka walaupun mereka itu maksa gitu ya, dan kita harus punya satu kekuasaan dan kemampuan untuk mengendalikan anak-anak kita. Jangan sampai tadi terjadi kita dimanipulasi oleh anak-anak kita gitu ya. Nah, ada juga orang tua yang karena dia sering dimanipulasi oleh anak-anaknya, dia senantiasa memberikan keinginan anak-anaknya, pas kebutuhannya itu justru tidak terpenuhi gitu. Jadi si anak tuh pinginnya jajan aja. Untuk kebutuhannya katakanlah makan ya, yang sebenarnya harus dipenuhi ya, makan yang 4 sehat 5 sempurna atau makan yang mengandung protein dan segala macam, itu tidak bisa dipenuhi oleh orang tuanya karena uangnya udah habis buat jajan misalnya ya. Atau misalnya eh, ada orang tua yang selalu bilang untuk bayar sekolah atau SPP anaknya itu nggak punya gitu. Padahal itu adalah kebutuhan anak karena uangnya habis untuk tadi keinginan-keinginan anaknya yang sebetulnya tidak dibutuhkan gitu. Makanya ini harus hati-hati ya kita ya. Ketidakfahaman orang tua akan berpengaruh pada ketidakfahaman anak ya tentang keinginan dan kebutuhan, dan ini akan menyulitkan banyak rumah tangga di kemudian hari gitu ya. Semakin anak itu besar, semakin sulit dia dikendalikan. Makanya mumpung anak-anak kita belum besar ya, itulah waktu yang terbaik bagi kita untuk mulai mengajarkan tentang literasi keuangan ini, tentang membedakan antara kebutuhan dan keinginan ini gitu ya. Pernah saya ditanya ya sama seorang peserta webinar itu, "Teh Patra, mulai umur berapa ya anak-anak itu dibiasakan tidak jajan?" gitu ya. Kan saya jadi bingung ya.
Mulai umur berapa anak-anak itu dibiasakan tidak jajan? Karena anak itu sejak lahir memang sudah tidak jajan gitu ya. Jadi yang salah itu adalah terlanjur membiasakan jajan gitu. Jadi bukan sejak kapan tidak jajan, tapi sejak kapan justru dia itu jajan. Harusnya itu yang diperbaiki ya. Jadi kita perlu pahamkan itu kepada anak-anak kita. Gitu ya. Jadi untuk kebutuhan, ini usahakan kita sebagai orang tua ngasih ya sama anak-anak kita memenuhi kebutuhan itu sebelum anak kita minta ya. Sementara untuk keinginan, kita biasakan anak-anak kita itu melakukan satu effort yang lebih ya. Melakukan satu usaha yang lebih yang menunjukkan bahwa dia layak untuk mendapatkan keinginannya gitu. Kayak misalnya kalau anak kita tuh ingin beli barang yang bukan kebutuhannya dia, misalnya ya ingin beli apa misalnya ya, sepatu skate misalnya inline skate gitu ya. Harganya, berapa misalnya ya, 1 juta misalnya gitu ya. Nah, kita kan bilang sama mereka, kalau ini bukan kebutuhannya mereka, mereka boleh misalnya mendapatkan uang ekstra yang bisa mereka kumpulkan kalau mereka itu melakukan satu usaha-usaha tertentu. Misalnya membantu orang tuanya, misalnya ya, ngepak dagangan terus nanti dikasih fee atau misalnya ngebantuin, orang tuanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa mendapatkan upah dan segala macam gitu ya, itu boleh gitu ya. Jadi kita ajarkan anak-anak itu kalau punya keinginan itu usaha dulu ya sebelum dia itu, minta ya sama orang tua. Jadi karena ketika kebutuhan itu sudah dipenuhi oleh orang tua tanpa mereka minta, ketika keinginan kita juga ajarkan mereka itu untuk usaha sendiri tanpa mereka minta, maka otomatis anak-anak kita itu insya Allah tidak akan menjadi anak-anak peminta-minta gitu. Nah, kalau kebutuhan tidak dipenuhi, mereka akan minta. Kalau keinginan itu selalu dipenuhi, mereka juga akan minta dan itu yang akan membuat anak-anak kita itu jadi peminta-minta. Kita nggak pengen itu terjadi ya. Nah, kemudian gimana sih caranya usaha gitu ya? Kita ajarin ke anak-anak bahwa, mereka itu bisa punya, aktivitas-aktivitas yang bernilai, uang atau bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Dengan, memahami gitu, beberapa karakter-karakter tertentu ya. Kayak misalnya mereka profesional misalnya ya, kita juga akan memperlakukan mereka sebagai profesional kalau mereka itu melakukannya dengan profesional. Misalnya kalau kita nih ya, karena saya tukang jualan online misalnya ya, saya punya, barang nih yang akan saya jual kepada customer saya, kemudian customer saya ini, minta delivery order gitu ya, saya akan, orderkan kurir ya untuk bayar untuk mengantar barang tersebut dan saya akan membayar kurirnya. Kalau saya menyuruh anak saya melakukan itu ya, mengantar barang saya, maka saya akan membayar dia sebagaimana saya membayar kurir gitu. Jadi, kita belajar untuk profesional mana pekerjaan-pekerjaan yang memang seharusnya kita bayar, kalau itu dikerjakan oleh anak kita maka kita juga akan bayar gitu. Kalau misalnya kita biasanya, nyuci mobil itu di tempat cuci mobil misalnya ya kita bayar sekian gitu ya, maka ketika kita menawarkan kepada anak kita untuk menyuci mobil, maka anak kita juga berhak untuk mendapatkan bayarannya gitu ya. Kalau misalnya kita nih ya, apa namanya, punya suatu pekerjaan yang bukan pekerjaan sehari-hari, misalnya ngebenerin setrika yang rusak misalnya gitu ya. Kemudian kalau kita panggil tukang servis kita harus bayar, maka kalau kita nyuruh anak kita buat servis setrikaan itu, maka kita juga akan bayar dia gitu ya. Dengan cara seperti itu anak-anak juga akan paham dan akan berusaha untuk melatih skill dia dan melakukan sesuatu itu dengan amanah dan profesional gitu ya. Sehingga mereka bisa menambah keterampilan-keterampilan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan, ketika mereka membutuhkan uang ya. Nah, kemudian kita juga fahamkan kepada anak-anak ya tentang, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari pendapatan ya. Di bumi ini banyak sekali sumber-sumber pendapatan yang bisa diakses bagi orang-orang yang memang mau bekerja. Apalagi di dunia online ya seperti sekarang tuh sebetulnya kan sangat terbuka ya kesempatan semua orang itu untuk bisa mendapatkan penghasilan. Karena di dunia online sekarang ini untuk mendapatkan penghasilan nggak semua itu perlu, pengalaman, nggak semua perlu ijazah, nggak semua itu perlu orang yang sudah dewasa gitu ya. Bahkan anak-anak yang masih, apa namanya, masih sekolah pun sudah bisa ya, mencari penghasilan lewat internet gitu ya. Entah itu dari marketplace, entah itu dari
aktivitas-aktivitas jual foto atau apapun gitu ya, fotografi segala macam itu bisa ya. Jadi manfaatkan karunia Allah yang ada di muka bumi ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita ini untuk melatih skill mereka, melatih keterampilan mereka supaya mereka bisa memanfaatkan itu untuk mencari penghasilan ya. Sini juga ada urgensi berusaha dan bekerja, nanti bisa dibaca saja ya. Nah, kemudian yang kita juga perlu fahamkan kepada anak-anak kita bahwa ketika nanti mereka memasuki usia baligh ya, usia baligh itu adalah usia ketika seorang muslim itu menjadi seorang mukallaf ya, menjadi seorang dewasa di dalam Islam. Nah, ketika mereka sudah balik, maka pada hakikatnya mereka itu seharusnya sudah bisa mandiri ya, sudah bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Makanya kita sebagai orang tua juga harus menyiapkan anak-anak kita gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita udah balik tapi masih terus-menerus menjadi beban ya bagi kedua orang tuanya gitu ya. Nah, kita ajarin dari sejak apa namanya mereka memasuki masa mumayyiz, kalau nanti kamu balik ya, kamu itu harus sudah bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu sendiri. Minimal kebutuhan-kebutuhan yang dasar gitu ya. Minimal untuk makan dia bisa ngolah makanannya sendiri gitu ya. Minimal kalau untuk apa namanya untuk eh aktivitas kehidupannya sehari-hari mereka itu sudah bisa mencari pendapatan atau penghasilan sedikit-sedikit gitu ya untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Apalagi kalau sudah termasuk dewasa gitu ya, udah kuliah ya. Jangan sampai udah kuliah S1 terus-terusan masih minta dikirimin ya sama orang tuanya ya. Dia kos di mana tapi buat seluruh biaya hidup, biaya kuliah segala macam itu masih minta dikirimin terus ya sama orang tuanya. Bahkan ada anak tuh sampai S2 dia masih minta dikirimin juga gitu ya sama orang tuanya. Itu kan sangat apa namanya? Tidak mandiri ya jadinya gitu. Nah, kemudian anak-anak kita juga latih ya untuk senantiasa menjadi seorang yang jujur gitu ya. Dan kejujuran ini bakal jadi basic mereka tidak hanya dalam urusan muamalah tapi dalam segala aktivitas kehidupannya. Kalau anak-anak kita ini sudah terlatih jujur ya dalam setiap kehidupan mereka, insya Allah dalam bertransaksi, dalam bermuamalah pun mereka akan senantiasa jujur ya. Kita misalnya ngafalin Quran bareng surat Al-Mutaffifin, kita akan ajarkan kepada mereka tentang orang-orang yang curang ya dalam timbangan yang kemudian diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka ya. Jadi ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita ajari juga bagaimana Rasulullah SAW ini adalah seorang pedagang yang senantiasa jujur sehingga mendapatkan banyak keberkahan ya dalam transaksi-transaksi yang dia lakukan. Nah, kemudian kita juga ngajarin ya kepada anak-anak kita bahwa kenapa sih kita ini harus mandiri, kita ini harus mau berusaha gitu ya, mencari penghasilan segala macam, supaya hidup kita ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Mungkin kita nggak harus memenuhi kebutuhan kita sendiri gitu ya, tapi banyak orang yang mungkin bisa kita bantu kalau kita bisa punya penghasilan. Kita misalnya bisa ngajarin anak-anak kita untuk berinfak ya, infak di hari Jumat sebagai infak yang terbaik. Kalau yang laki-laki itu kalau Jumatan mereka bawa uang ya untuk infak gitu ya, untuk apa namanya, untuk masukin ke dalam kas masjid misalnya ya. Atau misalnya setiap hari Jumat kita latih anak-anak kita untuk berinfak untuk saudara-saudara kita ya, yang sekarang misalnya sedang mengalami musibah seperti di Libya kemarin yang sedang ada musibah banjir misalnya, atau di Maroko kemarin gitu ya, atau di Palestina yang sampai sekarang juga masih belum aman kondisinya. Nah, kita akan ajarkan anak-anak kita. Atau misalnya kita ngajarin anak-anak kita juga buat bikin agenda-agenda seperti Jum'ah Berkah misalnya ya. Kita siapin makanan bareng, mereka akan bagikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kita ingatkan, kalau kita ingin berinfak, kita ingin memberi kepada orang lain, usahakan itu adalah hasil dari kita sendiri gitu. Jadi bukan minta uang kepada orang tua buat berinfak kepada orang lain. Karena kalau misalnya anak minta kepada orang tua untuk berinfak, itu yang Ya udah berinfak kasihan orang gitu yang di tuanya, dago bukan anaknya gitu. Jadi kita ajarin kepada anak-anak supaya mereka itu betul-betul belajar berinfak, mendapatkan pahala dari hasil yang mereka usahakan ya, bukan minta kepada orang lain ya. Nah, kemudian dalam apa namanya mencari pendapatan gitu ya, penghasilan, kita juga akan ajarkan nih ya tentang kreativitas kepada anak-anak kita. Kita ajarkan anak-anak kita buat inovatif ya. Kita bisa ngasih contoh misalnya ya, misalnya dengan nonton bareng
YouTube misalnya tentang orang-orang yang bisa bikin meng-create konten ya di YouTube. Kemudian mereka bisa dapat, penghasilan ya dari YouTube itu dengan kreativitas mereka. Lalu kita misalnya bisa, ngajak anak-anak kita mencari, aktivitas kreatif lainnya gitu ya, yang bisa memanfaatkan barang-barang yang asalnya tidak berharga, yang sudah bekas gitu ya, yang sudah dibuang, untuk menjadi barang-barang yang bisa bernilai secara ekonomi, misalnya bisa dijual gitu. Apalagi seperti sekarang ya, ada, isu sampah misalnya ya di Kota Bandung. Ini anak-anak kita itu bisa kita ajak untuk peduli kepada lingkungan sekaligus mendapatkan pendapatan. Misalnya mereka dilatih untuk membuat, ember yang bisa digunakan untuk pengelolaan pengelolaan sampah organik menjadi kompos gitu ya, bikin komposter, bisa ditawarin ke tetangga-tetangganya gitu ya, mereka bisa dapat uang juga dari situ. Atau mereka bisa membantu tetangga-tetangganya untuk mengumpulkan sampah-sampah anorganiknya gitu ya, kemudian dijual, mereka juga bisa dapat, uang dari situ. Jadi kita lihat, segala kemungkinan, kesempatan ya, segala, apa yang ada di depan mata kita dan kita cari gitu ya, peluang-peluang yang mungkin terbuka di situ gitu. Dan kalau misalnya kita sudah terbiasa inovatif, kreatif dalam mencari peluang-peluang, insya Allah ya anak-anak kita juga akan belajar seperti itu gitu ya. Mereka akan belajar untuk inovatif dan kreatif juga dan tadi sekali mereka itu ngerasain ya susahnya cari uang, biasanya mereka akan jauh lebih menghargai uang-uang yang mereka miliki atau yang mereka minta dari orang tuanya gitu. Nah, kemudian ini ya tentang leadership ya. Jadi kita juga ngajarin anak-anak kita untuk mau berusaha ya. Untuk mau berusaha bersama-sama ya membuat tim gitu ya. Kayak misalnya tadi ya, mungkin kalau ngumpulin sampah sendirian agak sulit, tapi kalau misalnya mereka bikin tim bareng-bareng sama teman-teman di RT-nya, teman-teman di RW-nya gitu ya, mungkin itu akan lebih efektif dan lebih efisien gitu ya. Jadi kita juga ngajarin anak-anak kita itu untuk membuat project-project yang bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat juga untuk kepentingan kognitifnya mereka, tapi sekaligus juga bisa menghasilkan penghasilan-penghasilan ya kepada mereka gitu ya. Kita bisa dampingi anak-anak itu karena pada dasarnya anak-anak tuh biasanya semangat ya untuk melakukan banyak hal gitu. Makanya ini kita ajar mereka untuk bareng-bareng ya sama yang lainnya, dipupuk nih leadershipnya, disiplinnya, optimis dan tanggung jawabnya gitu ya, keberaniannya, teamworknya gitu. Nah, kemudian juga kita kenalkan kepada mereka konsep keuangan bisnis sederhana ya. Jadi jangan sampai kayak tadi ya, dijual harga jualan barang yang harusnya harganya 1.000 dijual harganya 500 biar cepat laku gitu ya. Padahal ada unsur modal di situ yang harus dikembalikan, ada unsur-unsur biaya-biaya operasional juga yang harus dibayarkan gitu ya. Makanya kita perkenalkan nih konsep keuangan bisnis yang sederhana. Modal itu apa sih gitu ya? Kenapa sih kalau kita jualan itu harganya harus dinaikkan gitu ya? Berapa banyak sih kita harus menaikkan harga supaya barang yang kita jual itu memberikan keuntungan bagi kita dan seterusnya ya. Ini kita ajarkan ya, tapi yang simpel-simpel aja ya, nggak perlu sampai pencatatan neraca segala macam. Tapi paling nggak mereka ngerti gitu bahwa kalau mereka melakukan suatu usaha itu harus menguntungkan ya. Jangan sampai melakukan usaha tapi mereka habis waktu, mereka habis tenaga, mereka habis modal, habis uang juga tapi nggak dapat apa-apa. Dan nanti gitu ketika si usaha-usaha mereka itu sudah mulai nih dijalankan, ada orientasi-orientasi untuk mengembangkan usaha gitu ya. Kalau misalnya tadi cuman ngumpulin sampah organik aja, mungkin nanti lama-lama gitu ya dibuat sesuatu gitu ya sampah organiknya gitu ya. Kemudian dibuat alat pencacah dan segala macam yang bisa di kreasikan sedemikian rupa sehingga usaha-usahanya itu juga akan semakin berkembang dan rapi ya. Dan yang terakhir ini untuk mengajarkan anak-anak ya dalam mengembangkan kesempatan-kesempatan berusaha ini ada berbagai cara ya. Yang pertama ini teladan ya dari kedua orang tuanya gitu. Jadi kalau misalnya orang tua nih udah biasa menangkap peluang-peluang yang ada. Saya ingat di salah satu kompleks ya, ada seorang
apa namanya, ibu rumah tangga yang sangat rajin gitu ya, sangat rajin menawarkan barang dagangannya gitu ya. Jadi konsepnya tuh gini, dia masak buat keluarganya dilebihin gitu. Jadi nanti lebihnya itu dia bikin porsian, dia tawarin ke tetangganya di grup warga gitu ya. Di grup warga itu dia tawarin, "Hari ini ada ayam teriyaki 2 porsi, siapa yang mau japri?" Gitu ya, harganya sekian. Besok dia masak mie bakso misalnya, "Hari ini ada mie bakso 4 porsi, siapa yang mau?" Gitu ya. Saya kepikiran, wah berarti setiap hari dia itu kayak bisa makan gratis gitu ya, karena dia masak, ada lebihnya, lebihnya dibayar sama tetangganya dan, eee, duitnya itu bisa dipakai buat nutup harga makanan yang dia makan sehari-hari gitu ya. Tapi ya, apa namanya, ya itu menunjukkan bahwa dia itu bisa melihat peluang gitu dan dia pede aja dan ternyata emang setiap hari selalu sold out gitu ya, selalu habis dan dia nggak jual banyak-banyak gitu. Dia nggak bikin kafe, dia nggak buka warung nasi, dia nggak bikin catering, dia cuman masak buat keluarganya, tapi dilebihin. Jadi kalau misalnya ibu-ibu nih pengen masak nih, sop ayam misalnya gitu ya, yang biasanya masaknya, 5 porsi ini buat keluarga, cobalah ditambahin gitu ya, jadi 9 porsi, 10 porsi gitu ya, yang lainnya nanti dijualin nih ke tetangga-tetangganya. Karena pasti ada aja ya tetangga-tetangga yang punya anak kecil yang perlu makan sayur sop dan belum sempat masak gitu ya, itu selalu ada aja gitu yang kayak gitu-gitu, gitu. Jadi ini teladan. Jadi kalau misalnya anak udah biasa lihat orang tuanya menangkap peluang, si anak juga biasanya akan lebih apa namanya, ngeh aja gitu ya kalau ada peluang-peluang apa gitu ya. Kadang-kadang nanti dia akan bilang gini, "Ya udah tuh jualan itu aja Mi," gitu ya. "Ya udah tuh Mi bikin itu aja nanti ditawarin ke orang lain," kan kayak gitu ya. Jadi ada teladan nih dari orang tuanya. Nah kemudian, kita sebagai orang tua juga perlu memberikan fasilitas ya kepada anak-anak supaya mereka punya kesempatan untuk berusaha. Fasilitasnya itu berbentuk apa? Tidak selalu dalam bentuk modal misalnya, karena usahanya anak-anak itu nggak harus jualan gitu ya. Bisa jadi kita kasih fasilitas mereka supaya punya skill tertentu gitu ya, sehingga dengan skillnya itu nanti mereka bisa ngajar ya, bisa ngajar orang lain, bisa mendapatkan uang. Misalnya ada anak SMP, SMA yang tahsinnya bagus misalnya ya, dia udah bisa jadi guru privat ngajar ngaji buat anak-anak SD, dipanggil ke rumah tetangganya gitu ya, dibayar oleh tetangganya, itu bisa seperti itu. Atau misalnya ada fasilitas, orang tua memberikan fasilitas anak berlatih berenang misalnya ya, kemudian nanti ketika dia sudah SMA, dia bisa menjadi guru les renang privat untuk, adik kelasnya misalnya gitu ya. Jadi ini adalah fasilitas-fasilitas dalam bentuk keahlian yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Makanya kita harus pastikan anak-anak kita ini punya kemampuan, punya keahlian yang bisa menopang kehidupan dia di mana aja gitu ya. Makanya ketika misalnya kita juga punya keinginan anak-anak kita ini, bisa mengembara gitu ya, bisa merantau nih ke tempat-tempat yang jauh, kita pastikan bahwa mereka itu mendapatkan fasilitas yang cukup buat survive ya. Syukur-syukur kalau fasilitas yang kita berikan tadi bisa menjadi sumber pendapatan ya bagi mereka. Nah kemudian, kita juga bisa melatih kemampuan usaha itu dengan menceritakan kisah sukses ya, dari orang-orang yang berada di bidang yang diminati oleh anak ya. Misalnya anak kita senengnya sama, mobil misalnya gitu ya, kita bisa nih baca buku bareng atau, apa namanya, cerita bareng gitu ya tentang, para penemu mobil misalnya ya, bagaimana awalnya mereka berbisnis mobil, ya kita bisa cerita tentang Enzo Ferrari misalnya ya, kita cerita tentang, Mitsubishi, Matsushita dan seterusnya ya. Jadi, cari minat anak itu di bidang apa dan kita cari siapa ya tokoh yang bisa menjadi inspirator ya untuk, membuat si anak itu semakin semangat mendalami bidangnya gitu. Kalau anak itu sukanya, apa namanya, di bidang olahraga ya kita cari kisah sukses orang yang berada di bidang olahraga yang diminati oleh anak. Kalau, anak kita tuh sukanya IT ya kita cari orang sukses di bidang IT yang juga diminati oleh anak-anak kita gitu ya. Nah, kemudian kita buat games-games gitu ya, simulasi-simulasi ya, yang bisa membuat mereka itu mencoba ya kemampuan dan melatih kemampuan usaha mereka gitu ya. Jadi kayak misalnya kita akan mendampingi mereka dalam membuat simulasi. Misalnya ada anak nih yang pinter gambar misalnya ya, kita bisa
ajak misalnya anak ini untuk menggambar, katakanlah kaligrafi gitu ya, dibikin apa namanya, dibikin, eee figuranya gitu ya, nanti kita tawarkan kepada orang lain, atau misalnya dia pintar menggambar sketsa misalnya ya, gambar, apa namanya, eee apalah, sesuatu yang disukai oleh temannya misalnya gitu ya, itu bisa dijual juga ke temennya gitu ya. Kita tawarkan kepada mereka simulasi-simulasi seperti itu. Atau kita bikin games-games-nya, kita pura-pura bikin, apa namanya, prospek bisnisnya gitu ya. Kalau misalnya kita, bisnis, makanan misalnya ya, kita bikin hitungan-hitungannya, berapa modal yang dibutuhkan, berapa harga yang wajar gitu ya. Kita cari harga-harga pasarnya itu berapa, kita mau ngambil pasar yang mana itu kita bisa manfaatkan ya. Nah, kemudian outing ya, outing ini bisa kita apa namanya, ajak anak-anak kita ini untuk pergi ke tempat-tempat yang sesuai dengan minatnya dia gitu ya. Ya kayak misalnya tadi ya, kalau anaknya suka mobil, mungkin kita ajak dia outing tuh ke pabrik mobil atau misalnya ke pameran-pameran mobil misalnya gitu ya. Kalau anaknya itu punya minat di bidang tanaman, ya kita ajak dia ke kebun-kebun misalnya ya. Kalau si anak ini punya minat di bidang elektronik, misalnya kita ajak dia ke toko-toko elektronik atau ke toko-toko spare partnya elektronik ya, kayak gitu. Jadi ada outing di sini. Dan yang terakhir, kita bisa magang ya. Ya Masya Allah ya, dengan adanya Salimah yang jaringannya ada di seluruh Indonesia ini menurut saya akan sangat mudah ya untuk mencari tempat magang bagi anak-anak kita gitu. Jadi kita bisa saling gantian nih, anak yang dari sini magang ke tempat anak yang dari sana gitu ya. Karena apalagi Salimah dengan apa, dengan lini bisnisnya yang sangat luar biasa, itu pasti akan memberikan banyak kesempatan ya untuk belajar kepada semua orang gitu ya. Kita bisa magang di tempat-tempat yang dimiliki oleh member-member Salimah di seluruh Indonesia gitu. Ya mungkin itu dulu ya Teh Eli yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya sebagai hikmah dan pelajaran insya Allah ya. Selanjutnya kalau misalnya ada diskusi nggak Teh? Saya kembalikan dulu ke Teh Ucu Teh ya. Ucu, iya. Ada Teh, Alhamdulillah waktunya pas sekali karena 30 menit kita akan kasih kesempatan pada umahat atau peserta untuk bertanya. Baik Teh, kita awali dari chatnya ya. Dari Ibu Erna dengan 4 anak. Bagaimana kalau memang dari awal kami sudah salah mentreat anak-anak masalah keuangan. Sehingga sekarang kalau diajak dengan pola yang berbeda, anak-anak suka marah. Apa yang harus kami lakukan? Silahkan Teh Patra. Ya, Masya Allah ya. Ya, emang ya, tadi akhirnya kembali ke komunikasi tadi di awal gitu ya. Jadi sebelum kita ngomongin masalah yang teknis, PR-nya adalah kita mengembalikan dulu ya, komunikasinya ke komunikasi yang enak dulu. Kalau saya sih biasanya suka bilang, "Ayo kita adain rapat keluarga ya di rumah," gitu ya. Supaya kita bisa saling-saling sama-sama saling tahu kondisi keuangan di rumah seperti apa. Tapi nggak bisa ujuk-ujuk kita rapat keluarga. Kita awali lagi dari hal-hal yang paling simpel. Kayak misalnya kita biasain seminggu sekali misalnya keluarga itu ada makan bareng di luar gitu ya. Dari makan bareng itu kita bisa ngobrol, kita bisa cerita-cerita, tapi dibikin enak dulu aja gitu ya, dibikin enak dulu ngobrolnya. Nanti kalau udah kebiasaan nih ngobrol enak, baru kita bahas ke masalah keuangan gitu ya. Bahkan untuk anak-anak yang lebih besar ya, kayak anak-anak SMP itu kita sudah bisa menjelaskan kepada mereka kondisi keuangan keluarga itu seperti apa. Karena ini cukup banyak juga orang tua yang nggak berani ya ngomongin kondisi keuangan kepada anak-anaknya dengan alasan itu adalah suatu hal yang tabu dan urusan orang tua gitu ya, bukan urusan anak. Padahal justru yang seperti itu akan menjadi trigger buat anak-anak untuk bisa saling paham ya, terutama terkait dengan kondisi keuangan gitu. Jadi nanti di usia SMP mereka udah boleh tahu, ibu punya rekening tuh berapa, isinya di mana aja, buat apa aja gitu ya. Kita bisa ceritakan tentang rencana-rencana masa depan terkait dengan literasi dan keuangan ini. Misalnya kita bilang, ini disimpan buat biaya kuliah kamu, ini disimpan untuk biaya pensiun Abi, misalnya ini disimpan buat nanti kamu masuk ke SMP, dan SMA dan seterusnya itu bisa mulai diajarkan. Tapi nanti kalau ngobrolnya udah enak dulu. Kalau ngobrolnya belum enak, ya gitu akhirnya ketahuan punya duit banyak diminta misalnya sama anak kan jadi saling tidak percaya dan saling apa namanya memanfaatkan jadinya gitu.
Jadi ya insya Allah ya, sabar aja, perbaiki dulu komunikasinya, mudah-mudahan insya Allah ya dengan saling memahami komunikasi itu membaik, ngomongin yang teknis-teknis juga akan jauh lebih mudah, insya Allah. Baik, dilanjut ke pertanyaan kedua ya Teh. Jika kita memberikan reward lebih baik berikan uang untuk dia memilih barang yang mau dibeli atau langsung diberikan hadiah barang yang dia mau. Iya, mengenai reward ya, ini sangat tergantung karakter anak gitu. Ada anak itu yang nggak pedulian kalau dikasih uang ya. Jadi saya itu inget dulu saya punya anak 3 ya, yang sekarang udah gede-gede. Waktu mereka masih kecil-kecil itu kalau misalnya saya ngasih reward uang, ada yang emang ngejar gitu ya. Jadi saya dulu ngasih reward uang itu untuk hafalan Quran. Setiap nyetor 1 halaman hafalan baru, itu saya kasih uang 10.000 ya, Masya dulu itu. Allah. Ada anak itu yang emang jadi memanfaatkan, ketika dia butuh duit banyak, dia ngapalin banyak-banyak gitu. Ya saya pikir nggak apa-apa lah, yang penting hafal dulu gitu ya, di awal-awal nggak masalah lah gitu ya. Ini lagi butuh duit 100.000, dia ngapalin 10 halaman, oke Masya kata saya ya, Allah. lu jual gue beli gitu. Tapi ada anak yang dikasih duit gitu ya, dia udah setor, sama saya dikasih duit, terus duitnya dia golerin aja di meja gitu. Nggak dipegang, nggak dipakai, nggak diapain. Nanti kalau saya tanya, ini duit siapa? Oh itu duit aku. Tapi sampai berhari-hari bahkan beberapa minggu kemudian tuh duit masih ada gitu. Artinya nggak masuk di situ masalah reward dalam bentuk uang. Jadi kembali lagi ke karakter anaknya. Kalau anaknya suka uang, kasih uang. Kalau anaknya nggak suka uang, nggak usah dikasih uang gitu. Cari apa yang disukai oleh anak, itu yang namanya reward. Baik, sebelumnya saya mengingatkan kepada para peserta masih ada kesempatan untuk mengisi ini absensi ya. Baik, Ummahat yang lain ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Bisa langsung buka mic-nya ya, silahkan. Atau sudah pada paham semua nih? Jadi tadi kalau misalnya tadi Teh Patra sempat membahas Teh Patra seni terhadap anak yang 3 tadi gitu ya. Memang kan di satu sisi positif sekali gitu ya apa yang diprogram sama Teteh. Ketika dia butuh walaupun misalnya ada maunya tapi kan dia ada nilai positif jadi hafal Quran ya Teh seperti itu. Nah, batasan-batasan ketika kita mau memberikan tawaran, oh baik ini kembali ke pertanyaan yang dulu ya Teh ya. Saya mau tanya Pak, ada anak yang sudah dewasa ingin usaha lewat trading forex ya. Apa itu juga diharamkan dalam Islam? Silakan Teh. Trading dan forex ya. Ya. Jadi trading dan forex ini sebetulnya ada yang syariah ya. Yang dilarang di dalam Islam itu adalah proses transaksi yang istilahnya itu memanfaatkan dan mencari capital gain-nya gitu. Jadi beli ketika murah, jual ketika tinggi, nanti beli lagi ketika murah, jual lagi ketika tinggi. Karena di situ ada unsur-unsur maisir atau spekulasi di situ ya, yang sangat dekat dengan perjudian akhirnya. Makanya biasanya di bursa-bursa Islami itu tidak diperkenankan yang seperti itu. Ada batas waktu misalnya harus minimal 3 bulan ya kalau kita mau transaksi saham di bursa JII gitu ya, Jakarta Islamic Index kalau nggak salah ya. Nah kalau misalnya yang seperti tadi itu gitu ya, beli sekarang nanti sore dijual lagi, besok pagi beli lagi, sorenya jual lagi gitu ya, mencari capital gain tadi itu dalam Islam memang tidak diperbolehkan karena itu masuk ke dalam spekulasi atau perjudian gitu. Saham juga seperti pas saham, forex juga seperti itu ya. Kalau kita beli dolar untuk mencari capital gain tadi itu juga tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya kita beli dolarnya hanya untuk disimpan ya, untuk keperluan kita, misalnya kita mau haji, kita beli dolar, atau misalnya kita mau pergi ke luar negeri, kita beli dolar, itu nggak apa-apa gitu. Itu mungkin. Baik. Terima kasih Teh. Ini karena waktu ya, jadi saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada anak dari kecil memang tidak dibiasakan jajan. Sampai usia SMP dia dibiasakan hampir jarang sekali untuk bisa jajan bebas ketika punya uang. Sekarang kelas 2 SMP sangat disiplin untuk menabung. Apakah hal ini sesuai dengan kewajaran kepribadian seorang anak? Saya hanya khawatir saja. Silakan Teh.
Jadi ada yang nggak suka jajan, jadi khawatir ya orang tuanya ini anak normal apa enggak gitu. Seperti anak misalnya anak kita nggak pacaran nih, lama-lama kita agak bingung ini anak kok nggak beger-beger gitu kan. Iya, justru itu ya, orang zaman sekarang tuh jadi paciweh ya, karena kalau anaknya berantakan ribut gitu ya, tapi kalau anaknya terlalu baik juga, ini kok baik-baik banget gitu ya. Too good to be true gitu. Tapi ya Masya Allah, emang ada anak-anak tertentu yang tadi ya saya bilang ya, dia punya kecenderungan untuk menyimpan uang gitu. Dan itu selalu ada gitu. Maksudnya di kalangan kita juga ada yang royal gitu ya sama uang, ada yang emang ngejar dan nyimpen gitu ya sama uang. Nggak masalah sih sebetulnya. Cuman nanti kita tetap perlu memberikan pemahaman-pemahaman kepada dia bahwa uang itu gitu ya bisa dibelanjakan untuk hal-hal yang sifatnya itu, lebih besar ya daripada nilai uangnya gitu. Jadi kalau misalnya ya kita jajan nih ya, jajan biasa aja, mungkin, nilai uangnya 100.000 terus kita jajanin begitu aja, habis aja gitu ya, jajanannya nggak berbekas juga. Tapi kalau misalnya uang 100.000 kita pakai misalnya buat belajar nih, di online ada kursus singkat 100.000 kita bisa belajar sesuatu. Mungkin itu akan lebih bermanfaat karena dengan modal 100.000 kita misalnya bisa mempelajari sesuatu katakanlah misalnya kayak apa ya kalau sekarang kayak aplikasi Canva lah atau apa gitu ya. Dan ternyata kita bisa dapat keuntungan lebih banyak daripada 100.000 itu gitu. Jadi kita ajarin ke anak-anak kita bahwa mungkin menyimpan uang itu baik gitu ya, tapi di dalam Islam sendiri ada konsep kita tidak boleh membiarkan uang itu idle ya atau diam. Kalau bisa bermanfaat itu akan lebih bermanfaat gitu. Jadi kayak misalnya kamu punya uang nih 5 juta, daripada kamu tabung, mendingan kamu pakai misalnya buat belajar bahasa Perancis gitu ya. 5 juta kamu mungkin udah bisa sampai tingkat apa gitu ya, yang kamu bisa bisa menerjemahkan buku Perancis, bisa baca buku Perancis, ya itu lebih bermanfaat daripada sekedar uang aja gitu. Iya. Jadi kalau dia nggak suka jajan yang sembarangan, ya itu mah bagus-bagus aja. Cuman tadi kita ajarin dia untuk lebih memanfaatkan uangnya untuk hal-hal yang insya Allah bisa mengembangkan kepribadiannya dia gitu. Mm. Iya, saya teringat sama Ibu Nurliana Santi ya, kami juga tentang edukasi literasi ini ya. Jadi bagaimana mengajarkan anak bahwa tabungan dia tuh harus bertambah gitu. Bertambah tuh dalam artian bagaimana uang ini dibuat usaha dan dari usaha itulah mendapatkan hasil lebih ya. Artinya dalam dalam lingkaran kehalalan lah gitu ya. Jadi Iya, bagaimana tabungan ini juga berkembang katanya karena seperti kalau itu. tidak berkembang ya lama-lama habis gitu ya. Uang itu juga tidak bermanfaat, jadinya nilainya berkurang terus gitu. Baik. Lanjut ya Teh. Untuk anak perempuan yang sudah balik, apa harus juga mereka dilatih untuk menafkahi diri sendiri Teh atau sekadarnya saja? Ya. Lalu bagaimana transaksi anak yang belum paham berhitung uang dengan pemilik warung? Apakah itu sah? Karena Ya. kadang anak SD kelas bawah sudah jajan sendiri di sekolah tapi belum paham nilai uang dan menghitung uang. Jadi Ya. untuk sekaligus dua pertanyaan Teh. Iya, betul ya. Jadi untuk anak perempuan ya, sebetulnya kita mendidik anak laki-laki dan perempuan tuh sama saja ya. Walaupun mereka perempuan, kalau misalnya mereka punya kesempatan dan peluang-peluang untuk mendapatkan penghasilan, untuk bisa mandiri, maka itu baik ya. Walaupun memang kalau untuk anak perempuan itu ada kewajiban dari orang tua untuk menafkahi dia sampai dia diambil alih oleh suaminya, kan gitu. Tapi tetap sebagai seorang anak mah, kita memberikan fasilitas, kita memberikan bekal gitu kepada anak-anak kita sebagai suatu hak ya bagi mereka gitu. Dan bahkan bisa jadi anak-anak perempuan ini lebih melek secara literasi finansial malah gitu ya dibandingin anak-anak yang cowoknya kan gitu. Jadi nggak masalah gitu ya kita ajarin. Nanti kalau misalnya dia punya penghasilan, dia punya uang, dia bisa melakukan banyak hal ya dengan uangnya itu. Ya tadi dia bisa berinfak, dia bisa melakukan aktivitas sosial gitu ya. Dia bisa apa menafkahi banyak keluarga misalnya ya, kalau dia bisa menjadi seorang pengusaha dan seterusnya. Jadi insya Allah nggak ada ruginya ya, walaupun tadi tidak mengurangi kewajiban orang tua untuk menafkahi si anak sampai dia menikah nanti. Ya, Terus selanjutnya. yang tadi yang tentang anak yang jajan tadi ya, biasanya kalau, apa namanya, kalau si anak ini sudah mumayyiz, para ulama mengatakan transaksinya sah gitu ya. Tapi kalau si anak itu masih boloho banget, salah satu syarat untuk sahnya transaksi itu adalah bahwa, orang yang diajak transaksi itu bisa dipercaya gitu. Jadi amanah gitu ya. Tukang warungnya amanah. Tapi kalau misalnya belinya sama orang yang lewat yang kita nggak tahu siapa, terus si anaknya dibohongin, ya berarti itu tidak sah transaksinya gitu. Hmm. Ya, terus tinggal bagaimana kita
mengarahkan ya, terus membimbing Betul. agar anak itu paham ya kemana Ya. dia jajan, dengan siapa dia Ya, mendingan nggak usah bertransaksi. dikasih jajan ya kalau dia belum paham banget ya. Artinya mungkin bisa ditemani oleh kakaknya gitu ya. Atau Mm-mm. bagaimana kita mencoba untuk memberi pengertian bahwa ini jajannya perlu banget nggak sih gitu. Kalau lapar kan di rumah ada makanan gitu. Terus Betul. kita juga yakinkan bahwa makanan yang dibeli pun harus jelas Halal. kehalalannya gitu kan. Mm-mm. Jadi itu juga harus perlu disampaikan ya tentang memilih makanan yang baik dikonsumsi oleh si anak ya Teh ya. Iya, betul. Iya. Baik Teh, sudah mendekati akhir kesempatan kajian kali ini. Alhamdulillah pertanyaan pun sudah saya sampaikan semua. Dan Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang luar biasa pada hari ini.